Oke, saya lanjut ya. Untuk absen silakan di room ini ya. Atau tadi tiba-tiba ada tiba-tiba ya. Oke, tadi sampai etika dan sedikit sudah menyinggung masalah politik ya. Kita lanjut ke etika politik. Coba untuk audio ya di yang udah gabung coba langsung aja dimatikan dulu audionya. Oke, silakan untuk dibuka lagi ya video dan audionya ditutup sementara. Oke, teman-teman semua, saya lanjut ya. Tadi tentang politik ya. Tadi Azira baru sebatas pada apa tadi? Partai politik katanya ya. Coba yang lainnya. Ini berbicara apa sih politik itu? Itu bicara hakikat manusia ya. Mungkin di buku juga ada dimensi politis. Oke, kita langsung connect ya, langsung gabung, langsung. Salwa, coba menurut kamu apa itu politik? Berbicara apa? Tentang sistem pemerintahan, Pak. Kayak pemerintahan, gitu. Oke. Alvina. Kebijakan kekuasaan. Kebijakan kekuasaan. Fawaz. Fawaz. Kekuasaan yang mengatur negara. Kekuasaan negara. Fauzia Ilma. Pemerintahan, Pak. Pemerintahan. Lutfi Pah. Faizia. Tentang apa coba politik itu bicara ngomongin apa? Lutfi bisa dengar? Kehidupan bernegara. Bernegara. Nurul. Asia. Apa? Tentang kebijakan. Kebijakan. Ania. Ripaldi. Itu kata aja, apa-apa. Konstitusional. Al-Fajri. Demokrasi, Pak. Demokrasi. Al-Fadli Maulana. Kekuasaan, Pak. Kekuasaan dari konstitusi ya, pemerintahan, partai politik. Pemerintahan dari ada bidang negara ya. Coba yang lainnya. Nabila, Ambaningrum. tentang pemerintahan, Pak. Dihan. Kekuasaan, Pak. Cindy Eka. Kekuasaan, Pak. Lutfi Akmal. Kekuasaan. Ade. Wita. Kekuasaan. Rima. Kekuasaan, Pak. Nurmala. Pemerintahan, Pak. Chandra. Sistem pemerintahan. Hifa. Kekuasaan. Zahra. Membuat keputusan. Pembuatan keputusan. Fauzia. Kekuasaan, Pak. Resta. Kekuasaan, Pak. Mulyani Putri. Pemerintahan. Mesiana. Kegiatan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan, Pak. Kekuasaan ya. Bintang. Penyelenggara pemerintahan, Pak. Putri. Ilmu, Pak. Ilmu apa? Ilmu teluh? Ilmu santet? Ilmu pelet? Seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan. Ya itu. Yawana.
Pemerintahan, Pak. Raihan. Kekuasaan. Pak. Putri Rahma. Sistem. Sistem. Muhammad Rafli. Sistem, Pak. Dini Wulandari. Putra Pajar. Oke. Tadi mayoritas ya menjawab tentang kekuasaan, tentang negara, tentang keputusan, pengambilan keputusan, tentang seni cara untuk ada kekuasaan. Memang sih kalau kita hanya memahami politik secara praktis ya, ilmu politik secara praktis, politik kekuasaan negara, pemerintahan ya, government power ya, decision maker, itu memang ya itulah politik ya, secara praktis tapi sebagai dimensi politis sebagai manusia ya, kalau tadi berbicara kekuasaan memang tadi berbicara bagaimana seni 3M ya. M yang pertama adalah mendapatkan atau memperoleh ya. Yang kedua merebut, dan yang ketiga mempertahankan. Jadi dalam konteks kehidupan politik negara itu kan bagaimana yang belum berkuasa itu ingin mendapatkan atau memperoleh 3M ini. Bagi yang belum juga bisa aja merebut ya. Dan bagi yang sedang berkuasa itu orang cenderung ingin mempertahankan kekuasaan tersebut. Itu manusia secara kodrat seperti itu. Haus akan kekuasaan. Siapapun itu ya, bahkan dengan berbagai cara untuk berkuasa itu. Itu apalagi dalam konteks bernegara ya, dalam konteks kehidupan bernegara, berbangsa, pemerintahan, politik, partai politik. Ya ini caranya memang untuk ini. Tapi sebagai manusia, sebagai individu, kita pun merupakan atau makhluk ya, dikatakan dalam filsafat Yunani itu zoon politikon ya, manusia itu. Binatang yang berpolitik, hewan atau makhluk lah ya, yang berpolitik. Sehingga wajar kalau dalam konteks kehidupan politik yang praktis itu orang selalu ingin berkuasa. Karena sebagai zoon politikon ya, kita punya kecenderungan, punya naluri politik ya, punya dimensi politik, kekuasaan ingin berkuasa, baik dalam kehidupan yang tinggi, luas maupun yang sederhana. Contoh misalnya, kalau ada diskusi, ada musyawarah, Anda punya pendapat misalnya. Kira-kira kalau Anda punya pendapat tuh lebih senang diterima atau ditolak pendapat Anda itu? Diterima, Pak. Diterima, Pak. Suka diterima, nggak suka ditolak. Merasa dihargai, Pak. Ya betul. Berarti tadi kembali ke nilai tadi kan, dari konteks tadi di etika kan ada nilai kan. Orang itu ingin dihargai, merasa punya pengaruh kan, ada nilai di sini kan, dihargai, ada kepuasan politik, ada kepuasan penghargaan, ada naluri untuk berkuasa ya. Contoh kita punya naluri misalnya ya, naluri itu kan kebawaan ya. Ketika misalnya anak kecil, tahu kan anak kecil pernah menjadi anak kecil, menjadi anak balita misalnya, ataupun anak, ada tamu misalnya, orang tua ada tamu di ruang tamu sedang serius ya, sedang ngobrol sama tamunya. Tiba-tiba anak kecil datang ke ruang tamu, ayah, ibu, pak, minta uang jajan. Coba anak kecil minta uang jajan ke orang tua sedang ada tamu. Kira-kira apa jawaban orang tua? Langsung dipukul misalnya pakai pendal. Kamu untuk jajan. Kira-kira orang tua bagaimana seandainya anak kecil minta uang jajan di hadapan tamunya? Bakal dikasih, Pak. Dikasih. Itu kan mungkin salah satu trik ya, anak kecil juga sudah punya seni untuk politik gitu kan akhirnya gitu kan. Karena kalau ada tamu nih, saya gampang nih minta uang jajan ke ayah, ke ibu misalnya. Karena kalau biasanya kalau nggak ada siapa-siapa, sok dimarahi. Jadi wajar ya, saya kira orang itu dengan segala upaya, apalagi dalam konteks perebutan kekuasaan ya, apa dilakukan oleh manusia itu ya, mau halal mau haram, mau syah mau tidak, yang penting berkuasa jadi urusan
Yang lainnya nanti aja lah. Kekuasaan aja dulu, ini penting ya. Butuh kekuasaan itu. Siapa sih yang nggak butuh kekuasaan? Selama hidup orang itu akan berkuasa. Contoh, misalnya di zaman dulu, di era feodalisme, raja misalnya contohnya. Raja kan nggak dibatasi kekuasaannya, seumur hidup. Bahkan setelah mati pun, raja harus pewaris tahtanya harus orang tuanya, anaknya, keturunannya. Saking keserakahannya manusia. Apalagi juga di zaman sekarang pun, berakhirnya era feodal, berganti ke era modern katanya ada batasan undang-undang ya. Ada konstitusi, ada bilang ada juga konstitusi. Tetap aja kan coba. Soekarno aja di kita dulu mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup. Sama aja dengan raja. Pak Harto di Orde Baru juga pernah berkuasa 30 tahun, 32 tahun. Apapun dilakukan ya demi kekuasaan. Bahkan sekarang juga ada wacana 3 periode ya di rejim sekarang. Ya itu jangan kita sadari itu sebagai hal-hal yang sangat wajar aja gitu kan. Apapun ya. Tidak peduli teman, tidak peduli lawan. Nah, sehingga ada ungkapan yang khusus dalam politik itu tidak mengenal kawan yang abadi katanya. Tidak ada kawan yang abadi. Tidak ada lawan yang abadi. Tidak ada lawan yang abadi. Apain ya berteman lama-lama? Hari ini berteman ya berkawan, besok malah jadi lawan atau musuh. Karena yang abadi adalah kepentingan ya. Tergantung kepentingannya. Apa dilakukan ya? Mau saling sikut, saling hina, saling ledek, saling ejek, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Apa-apa peduli, penting berkuasa aja. Siapa yang sangka kan coba dulu ya. 2014, 2019, betapa hebatnya ya pilpres di kita tahun 2 pilpres, 2 calon Pak Prabowo, Pak Jokowi ya. Wah sampai ke mengakar ke pendukungnya ya, cebongs dan kampret gitu kan. Tiba-tiba setelah pemilu 2019, Pak Prabowo nyebur ke kolam gitu ya. Masuk istana. Tahun kemudian Pak Sandi kemarin akhir tahun menjadi menteri lagi coba. Buat apa coba kalau kita mau melihat ngapain dulu ada visi misi, capres, cawapres misalnya ya. Ada perdebatan. Kalau memang tiba sama-sama mau menjadi penguasa sama ya, masuk sama sistem kekuasaan yang sama, ngapain ada pilpres. Tapi kan politik sekali lagi ya. Makanya sebagai manusia dalam filsafat dikatakan apa itu manusia? Makhluk yang apa? Misterius manusia itu. Makanya saya tidak percaya sama manusia, jangan berharap pada manusia. Udah berharap pada politisi, pada pejabat, pemerintah. Nah, jangan berharap lah manusia mereka juga. Halo. Nggak ada yang bisa diharapkan dari manusia itu. Ya. Kan tadi tidak mengenal kawan yang abadi, tidak mengenal lawan yang abadi. Anda punya teman sejati, sehidup semati, ya, soulmate misalnya ya. Ya jangan terlalu percaya lah ya, biasa-biasa aja sama teman. Mungkin juga besok akan mengkhianati Anda gitu kan. Makanya kalau Anda suka sama seseorang, Anda misalnya suka sama saya, jangan terlalu suka biasa-biasa aja. Mungkin besok Anda akan membenci saya gitu kan. Ataupun kalau Anda membenci saya misalnya gara-gara membenci dosen, sampai-sampai tidak mau dihidupkan videonya misalnya. Jangan terlalu membenci saya, biasa-biasa aja. Mungkin juga besok Anda akan suka sama saya. Gitu. Ya atau sebaliknya siapapun gitu kan. Hanya saya tidak percaya, tidak pernah punya teman sejati, saya tidak pernah punya pacar sejati. Ya. Saya tidak perlu setia ya, tidak butuh setia. Apain ya orang setia? Nggak ada yang setia orang itu ya. Mungkin juga besok mengkhianati. Gitu. Ya, itu hal yang biasa-biasa aja ya, yang proporsional aja di manusia itu. Ya. Ada yang misterius tadi manusia itu ya, nggak bisa kita melihat sisi baik apa konsistensinya kadang-kadang ya diragukan manusia itu. Siapapun termasuk mungkin juga saya ya. Apalagi kalau sudah ada kepentingan ya. Tetapi misalnya begini ya, karena manusia itu makhluk yang bebas berpolitik. Ya. Kira-kira kita kembali ke etika ya. Cindy misalnya berteman dengan Nurmala, Sari berteman banget. Tapi udah nggak saling membutuhkan. Akhirnya cari teman yang lain misalnya. Jadi teman bintang misalnya Cindy itu.
malah sampai jadi musuhnya misalnya. Coba artinya kalau kita hanya berteman, kalau sudah ada kepentingan, ada perluan berteman. Kalau sudah tidak perlu kita jauhi. Nanti ada perlu lagi, balik lagi ke teman yang lama. Terus aja ya, putus nyambung. Kira-kira dalam kehidupan, kalau seperti itu terus orang misalnya ya, secara etis kira-kira baik nggak? Secara, ya orang kalau ada tipe karakter orang seperti itu, kira-kira itu disukai nggak kira-kira? Aman nggak hidupnya? Ya mungkin kita renungi ya. Ya termasuk dalam kehidupan politik ya. Kalau pejabat misalnya mudah mengubah janji ya, ngomong terus janji apa A B C D. Ya kadang-kadang siapapun jadi musuh, siapapun jadi kawan, jadi lawan. Ya tergantung kepentingan ya. Kadang-kadang membela, kadang-kadang menghina ya. Itu memang betul untuk kekuasaan apapun boleh dilakukan, bahkan sampai membunuh pun silakan. Kan sudah banyak terjadi ya. Para filsuf zaman kuno pun Cicero misalnya. Bahkan di era abad pertengahan, di era revolusi Prancis ada tokoh yang namanya Montesquieu, Machiavelli ya. Jadi untuk mendapatkan kekuasaan itu bisa menghalalkan segala cara. Kalau perlu bunuh orang misalnya. Halal darahnya orang itu. Yang penting kekuasaan tercapai. Apakah membunuh saudara, teman, pacar, mantan, anak, istri, suami. Yang penting kekuasaan, peduli lah ya. Itu banyak terjadi. Karena manusia itu seperti serigala yang akan memangsa manusia yang lainnya. Homo homini lupus ya, gitu ya, istilah Yunani ya. Istilah kuno ya. Itu banyak terjadi dalam kehidupan bernegara ya. Siapapun ya, dimanapun. Bahkan orang-orang yang menentang kehidupan teori-teori politik yang seperti itu. Tapi yang faktanya memang banyak terjadi ya. Saling membunuh. Yang penting kekuasaan gitu. Jadi ya, kira-kira mau nggak seperti ini? Politik asal demi kekuasaan. Setuju nggak? Kan banyak terjadi gitu kan. Apakah ya saling membuli ya, saling menghina, saling mengejek, saling meledek, saling menebar hoax. Sampai seperti itu ya. Saling mengubar janji. Tapi apapun itu dilakukan ya untuk kekuasaan. Apapun kondisinya, politik itu penting ya. Kenapa itu penting ya? Itu di sini. Tapi yang bagaimana etik politik yang makanya di sini perlunya etika politik ya. Tadi kan Anda tahu sendiri ya, berbicara etika politik, berbicara bagaimana etika itu berbicara bagaimana perbuatan baik ya. Orang dengan penuh kesadaran moralnya berperilaku, berbuat. Makanya perlu perbuatan politik pun perlu harusnya ada etika. Tapi kan politik tidak ada ranah tersendiri ya. Memang penting politik itu. Untuk apa penting politik? Tadi Anda bilang negara di sini ya. Negara yang dikelola oleh penguasa itu lahir dari proses politik. Kekuasaan, anggap ini negara kekuasaan ya, penguasa. Ada proses politik. Untuk apa ada negara? Nah, dalam kehidupan ini juga ada ini etika ya, di sini ada hukum. Kebijakan negara. Tadi kan Anda baru mendefinisikan politik sebagai ini aja kan ya, politik praktis. Apakah di sini partai politik kan, politisi. Untuk apa? Untuk negara, untuk kekuasaan negara. Lalu kita kan rakyat ini kan. Saya bukan politisi kan, Anda juga mungkin bukan politisi, Anda warga negara biasa atau rakyat. Warga negara ya. Tetapi kan ada politisi di sini. Ya kan juga dari sini, makanya dalam sistem pemerintahan di kita aja misalnya, setiap warga negara itu bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan
serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Berarti semua warga negara itu punya hak untuk berpolitik. Ada hak dipilih dan hak memilih, kan gitu. Mungkin tidak semua ya, mungkin tidak semua orang yang masuk, termasuk Anda, saya mungkin tidak menjadi politisi, tidak masuk ke partai politik, tidak masuk ke menjadi caleg, menjadi capres, cawapres, menjadi cagup, cawagum, bahkan menjadi anggota partai pun tidak, menjadi tim sukses pun tidak. Tapi bagaimana? Apakah terlibat nggak orang yang tidak ikut politik? Kalau Anda sebagai warga negara biasa terlibat nggak? Dalam pemilu aja. Terlibat nggak kita, warga negara? Terlibat. Terlibat. Pak. Terlibat, Pak. Sebagai Terlibat. apa? Sebagai apa? Sebagai pemilih. Pemilu. Nah, itu kan hak politik kan? Berarti bukan hanya politisi, kita pun punya hak politik. Minimal sebagai pemilih, gitu kan? Bahkan ada orang yang bilang, oke lah, saking ku cengahnya terhadap kehidupan politik, apa-apalah, nggak mau ikut saya mah. Jangankan menjadi anggota partai, menjadi caleg, menjadi calon, menjadi tim sukses, menjadi pendukung. Memilih pun tidak mau misalnya. Apa namanya itu misalnya yang tidak mau memilih? Golput. Ya, golput, apatis, diam, tidak berpolitik saya mah, golput. Itu pun merupakan sikap politik. Orang dengan menyatakan golput itu juga sudah berpolitik. Apa ya golput politiknya gitu. Sehingga selama hidup manusia tidak bisa lepas dari kehidupan politik. Oke, itu ya sampai situ. Jadi setiap orang ya, makanya jangan ada dikotomi pemisahan. Jangan bawa agama-agama, jangan bawa tokoh ulama ke politik. Agama haram ke politik. Lalu siapa yang mengurus politik? Preman, mafia, koruptor. Kalau agama tidak dilarang dibawa ke ranah politik. Semua manusia saya katakan haknya sama ya. Hukum tidak melarang misalnya ini mah ulama, ini mah rakyat, semuanya berhak. Makanya masa harus garong semua yang masuk ke politik misalnya? Harus pencuri semua, koruptor semua. Kan yang akan mengurus negara ya, yang menjadi penguasa. Makanya kalau etika politik ini ada di sini hadir, makanya akan lahirlah penguasa yang baik, yang beretika, yang bermoral. Karena akan mengurus negara. Terlebih lagi nanti mereka akan menentukan hazard hidup orang banyak, membuat kebijakan atau aturan hukum di sini. Untuk siapa? Untuk kebijakannya untuk siapa? Ya untuk rakyat. Untuk negara, untuk semuanya. Makanya hukum negara Indonesia adalah negara hukum ya. Hukum menjadi panglima. Betul. Mengatur ini. Bahkan dalam konteks politik pun diatur oleh proses politik. Ada hubungan politik kan di sini. Bagaimana aturan untuk menjadi caleg, capres, ada hukum, aturan. Bagaimana mengurus negara ya. Ada hukumnya kan ada aturannya. Bagaimana hubungan antara rakyat dan negara, hubungan sesama rakyat dalam negara ya, dalam konteks negara. Ya ada dari hukum juga. Sedangkan hukum itu sendiri dibuat oleh penguasa yang lahir dari proses politik. Jadi hukum adalah produk politik. Coba seandainya nih hukum ya, politik tanpa etika, lalu lahirlah penguasa, lahirlah kebijakan. Jadi kalau misalnya ini mungkin sebuah hipotesis gitu ya, kenapa negara itu misalnya hancur kehidupan penguasaannya, tidak penguasaannya, pemimpinnya tidak baik, lahir juga keputusan yang tidak adil, hukumnya tidak adil, pandang bulu ya, tebang pilih, bahkan hukumnya bisa dibeli kan, disuap, disogok hakimnya. Sebenarnya ini adalah panglima, coba bayangkan. Yang mungkin diawali oleh proses politik yang tidak baik gitu kan. Di sini ada money politik ya. Ada politik transaksional ya, sogok menyogok. Sehingga ya untuk kepentingan politik ya. Hukum harusnya menjadi panglima, menjadi melindungi negara yang seharusnya melindungi warga negara, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tapi negara maupun hukumnya malah menumpas ya rakyatnya. Kecuali mereka mungkin yang diuntungkan golongannya, kelompoknya, baru aman. Tapi kalau yang lainnya dianggap. Nah, ini bedanya. Kenapa di sini ada moralitas, ada etika ya? Ini kan perilaku yang harus didasari oleh kesadaran moral ya.
Memang ini berat ya etika ini karena ini perlu kesadaran. Ini penting. Tapi kan kadang-kadang kalau sudah kekuasaan tidak perlu etika, kan tidak perlu. Makanya harus orang-orang yang baik jujur masuk ke sini harusnya gitu kan. Biar juga lahir pemimpin yang jujur, yang adil dan berimbas juga kepada kebijakannya. Nah, sementara hukum di sini kan aturan yang memaksa ya. Ada paksaan dalam hukum itu. Tertulis. Tapi memang harusnya memang hukum dibuat oleh orang-orang yang baik gitu kan. Tapi kan kalau memang konsekuensinya negara hukum ya mau tidak mau kan. Ini yang legal yang ini. Saya akan meng-share gambar. Sudah lihat belum? Sudah gambar? Belum? Belum, Pak. Ya belum saya share ya. Belum saya share. Belum, Pak, belum. Apa ini? Uang. Kawan, Pak. Gambarnya, Pak. Uang. Berapa? 10.000 10.000. Terus Menteri apa yang masalah? Sosial, Pak. Menteri Sosial itu Jonathan Batubara. Oke, apa yang Anda simpulkan dari masalah ini? Emang ada apa? Ada uang 10.000. Korupsi. Korupsi, Pak. Siapa yang korupsi? Dipotong 1.000. Emang apa Korupsi salahnya? Jonathan Batubara. Apa salahnya menteri meminta jatah bansos 10.000? Kurang gede misalnya. Kok dikit amat cuma 10.000 misalnya? 10.000 dari berapa orang itu, Pak? Dari Cuma jutaan dari orang? 700 paket sembako. Oke, berarti ada korupsi. Kira-kira korupsi itu perbuatan melanggar hukum atau melanggar moral, etika? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya, Pak. Kenapa dua-duanya melanggar? Emang salah korupsi? Karena jika Jelas salah, ada Pak, etika kan tidak mencuri. akan... Oke, jadi Iya, Pak. berbicara korupsi, ya kita lihat mungkin yang paling besar adalah yang heboh ya tahun kemarin, akhir tahun 2020 ya. Sekarang pun belum ingkrah ya, masih dalam penyidikan dan penyelidikan, yaitu Menteri Sosial ex Batubara dan Pak Juliani dan Pak Edi Prabowo, Menteri Maritim Perikanan ya. Maaf, Menteri Kelautan dan Perikanan. Keduanya berkorupsi katakanlah. Karena KPK kan OTT ya, ada bukti-bukti dari KPK. Kalau KPK sudah menetapkan orang itu tersangka, biasanya lolos ya, lolos sampai ke putusan hakim, sampai divonis korupsi. Melihat profil keduanya, saya lihat Pak Julian itu orang hebat ya. Dia kader PDIP yang bagus, masih muda lagi kan. Dia lulusan S2, S3-nya luar negeri. Masuk Pak Edi Prabowo, ya, Menteri Perikanan Kelautan. Dia juga orang hebat ya, secara intelektual dia lulusan luar negeri juga. Dia anak emasnya Pak Prabowo ya. Dari mulai masa muda dia diambil, dididik lah, disekolahkan oleh Pak Prabowo. Ya, tapi kan tadi yang saya bilang ya, kenapa ada korup ya, di sini kan? Kita lihat ya sayang tadi saya buat gitu ya, antara hukum dan moralitas yang kadang ya itu yang saling berbenturan ya. Karena memang diawali mungkin dari proses politik yang transaksional atau mungkin juga tidak menjamin yang saya harapkan ataupun yang saya khawatirkan. Mungkin kalau saya berharap Anda menjadi orang yang hebat secara intelektual, mungkin tidak ragu lah. Masih banyak mungkin mata kuliah, masih banyak dosen, masih banyak buku yang akan Anda pelajari. Sehingga Anda menjadi orang cerdas. Tapi kan belum tentu juga kan kecerdasan intelektual itu akan berbanding lurus dengan kecerdasan moral. Beberapa tahun lalu ya, di kasus di Ditjen Pajak, di kantor pajak, ada seorang tokoh namanya Gayus Tambunan, masih ingat ya? Lulusan STAN ya, masih 3A golongan PNS-nya. Bahkan gajinya pun besar ya, di pajak itu gajinya paling besar di antara kementerian yang lain. Tapi sampai punya kekayaan puluhan bahkan ratusan miliar ya. Gajinya hanya 15 juta per bulan. Baru kurang lebih 8 tahun menjadi PNS gitu kan. Tapi kan tidak menjamin juga ya. Itu yang berat ya tentang moralitas ya. Tentang etika. Karena emang ya politik itu penting ya, tapi dengan syarat ya harus adanya orang-orang yang baik tentunya kan yang masuk ke sana. Dan kita pun sebagai pemilih harusnya menjadi pemilih yang baik juga. Ya. Siapa yang akan kita pilih? Tapi itu tidak yang harus kita pahami secara
kritis lagi ya. Saya hanya membuka pikiran Anda. Karena dalam konteks tadi ya berbicara etika politik, kita kembali lagi ke etika politik yang memang dampak buruknya adalah muncullah korupsi kan ya sebagai salah satu kejahatan. Tapi sayang ya, korupsi itu di kita tuh bukan dianggap sebagai kejahatan extraordinary crime ya, masih kejahatan biasa. Karena dalam undang-undang kita yang dianggap hukum berat itu adalah baru 2 kasus, narkoba dan teroris ya. Korupsi belum menyentuh ke aspek, sehingga hukumannya pun mungkin masih berupa hukuman penjara ya, tahanan, atau juga sampai ke pencabutan hak politik. Sementara kalau hukuman yang extraordinary crime itu seperti teroris, narkoba itu sudah masuk ke pembunuhan ya, atau maaf, hukuman mati. Konsekuensi hukumnya di Indonesia ya. Sehingga mungkin korupsi di kita ya, karena belum dianggap kejahatan yang luar biasa, tapi makanya banyak pelakunya gitu kan, tidak kapok-kapok tentang pejabat. Karena kalau kita nggak mungkin korupsi, karena kita nggak punya akses untuk korupsi kan. Mereka yang punya kewenangan, punya kesempatan bisa korupsi. Kalau kita kan rakyat nggak mungkin korupsi. Ormas nggak mungkin korupsi karena ormas bukan pejabat negara. Oke itu ya. Nah, tarikan antara korupsi dan hukum gitu kan. Dalam konteks negara hukum sekalipun misalnya kalau seandainya nanti ya Menteri Sosial maupun ex-menteri Perikanan ya, 2 menteri itu kata hakim misalnya secara hukum, walaupun majalah Tempo itu melihat masalah bansos, jadi masalah Kemensos itu dari 300.000 katanya harga per paket bansos, harga aslinya hanya 170.000 berarti ya, berarti ada selisih 130.000 kali 2.700.000 paket sembako yang dari Kemensos aja. Berarti ada selisih 130.000 kali mungkin 2.700.000. Silakan Anda kalikan. Bahkan tadi kan Pak Menteri hanya minta jatah 10.000 ya per paket. Sisanya kata Tempo, bukan kata saya, kata majalah Tempo itu masuk ke partai penguasa untuk dana pilkada kemarin ya. Pilkada serentak kemarin partai penguasa. Bahkan anak lurah katanya juga terlibat dalam kasus tersebut ya. Ya siapalah anak lurah, bisa Anda simpulkan siapa. Tapi itu menurut Tempo ya, penelusuran Tempo. Seandainya nanti hakim memutuskan misalnya, walaupun kerugiannya ada ya, bukti-buktinya kuat, tapi hukum memutuskan bahwa Pak Mensos maupun Pak Menteri yang satunya tidak bersalah secara hukum, divonis bebas misalnya. Kata hukum ini ya, kata hakim memutuskan tidak bersalah, walaupun buktinya ada, faktanya ada, kerugiannya ada misalnya, tapi hukum memutuskan. Nah kita negara hukum ya, bukan negara ini. Kira-kira apa yang Anda terganggu? Bagaimana kira-kira nilai etis kita misalnya? Menurut pandangan etis, moralitas kira-kira mengganggu nggak? Ini kan negara hukum ya. Kalau memutuskan hukum tidak bersalah, padahal bersalah, tapi kata hukum tidak misalnya, kata vonis hakim, adil nggak secara etis, secara moral? Enggak, Pak. Ya itu. Nggak adil. Ya, Pak. Adil, Pak. Ya itulah yang perbedaannya. Makanya yang paling berat, yang paling penting adalah moralitas yang berat. Yang terkadang kita ini di banyak hal dalam politik apalagi kan gitu. Gak apa-apa nggak melanggar. Kan banyak ya. Proses politik itu kadang-kadang tidak melanggar hukum, karena hukum tidak melarang misalnya. Waktu kampanye kan kadang-kadang kalau incumbent harus cuti. Tapi dalam hukumnya diganti aturannya, tidak boleh cuti, nggak perlu cuti. Memang waktu Pilpres ya Pak Jokowi tidak cuti karena aturannya tidak melarang, gitu kan. Diganti aturannya. Tapi kan mungkin secara etis, nggak fair itu kan. Yang satu mah memang calon, yang satu mah misalnya dia merangkap sebagai presiden. Ketika dia misalnya kampanye bisa sambil kunjungan kerja kan gitu, sehingga menggunakan kampanye dengan dana negara, dengan dana rakyat gitu kan, sehingga tidak berimbang. Tapi kan itu hukumnya tidak melarang. Yes, oke gitu kan ya. Ketika misalnya tiba-tiba Pak Prabowo, Pak Sandi masuk istana, mungkin istilahnya masuk kolam, nyebur ke kolam. Mungkin secara hukum nggak ada larangan ya, orang lawan politik menjadi bagian dari penguasa. Secara hukum nggak ada larangan, tapi mungkin secara moral kan ada pendukungnya, yang mungkin berharap ada tokoh yang lain ya yang bisa mewakili suara oposisi lah ya.
Kecuali mungkin Pak Sandi Prabowo-nya bisa menjadi jembatan pemecah belah bangsa kan. Tapi kalau sama-sama misalnya malah ungkapannya Prabowo Sandi masuk istana, kemudian pendukungnya masuk penjara, kan itu mungkin mengganggu rasa keadilan juga, rasa moralitas. Bahkan juga mungkin dinasti politik, mungkin ingat ya, atau harus Anda ketahui juga. Dalam undang-undang dulu itu ada larangan sebenarnya dinasti politik ya. Artinya kalau misalnya ada pejabat, ayahnya menjabat, kemudian anak istrinya mau ikut lagi bertarung dalam politik, dulu dilarang ya. Tapi tahun 2014-2016 ya, itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan bahwa dibolehkan anak pejabat untuk menjadi calon pejabat. Ya. Ini kasus kemarin ya, ketika anaknya Pak Jokowi misalnya, Pak Gibran ya, dan menantunya Pak Bobi Nasution ya di Medan. Secara hukum itu tidak ada larangan ya, enggak, itu hak dia. Secara hukum ya. Karena ya mau dia jadi atau tidak, mau nyalon atau tidak itu hak, nggak ada larangan. Tapi mungkin secara moral, secara etis, ada hal yang mungkin mengganggu juga, dia apalagi masih muda ya. Kalau misalnya kita pertimbangannya moral, mungkin ya nanti aja lah kalau bapaknya udah nggak menjabat misalnya, atau nanti setelah usianya mungkin di atas 40-50 biar nggak ketahuan lah. Tapi kan kalau sekarang misalnya memang nggak ada larangan kayak gitu, silahkan hak-hak. Tapi kan orang bisa berprasangka misalnya. Nanti kalau ada rapat misalnya di istana, ayahnya presiden, anaknya wali kota, menantunya wali kota. Ini rapat keluarga, rapat negara gitu kan. Sekali lagi nggak ada larangan gitu ya. Tapi kan seolah-olah ini apa gitu ya. Lalu apa bedanya dengan negara dulu zaman kuno ya, zaman nepotisme gitu kan. Tapi itulah kadang-kadang ya itu kehidupan politik ya. Ada aja untuk level koruptor kan, kalau sebelum diponis secara hukum kan dia masih belum bersalah. Apalagi kan mereka juga berasal dari partai penguasa kebanyakan ya. Ini juga yang mungkin kita bandingkan dengan kasus lain ya. Kasus EPI Habib Rizik misalnya. Kasus kilometer 60 juga yang mungkin yang satu kasus Pak Habib Riziknya juga ditangkap. Pendukungnya dibunuh ya. Dan ormas dibubarkan. Silakan saya negara mau menghukum saya, mau menghukum EPI, mau menghukum Habib Rizik, mau menghukum pendukungnya, siapapun boleh dihukum. Tapi harus sesuai dengan melalui putusan pengadilan dengan bukti-bukti hukum ya. Karena kalau menteri misalnya tiba-tiba memutuskan membubarkan A, membubarkan ormas, lalu menghukum juga Habib Riziknya, menghukum juga pendukungnya tanpa pengadilan, katanya negara hukum gitu kan. Karena untuk level koruptor saja yang udah jelas kejahatannya kan, kalau belum memutuskan salah kan belum disalahkan. Kok kenapa warga negara, rakyat mungkin yang jauh dari kekuasaan sudah belum tentu bersalah pun sudah diponis terlebih dahulu gitu kan ya. Jadi ada sense of justice yang terganggu gitu ya, rasa keadilan. Bukan dalam konteks membela EPI Habib Rizik ya, silakan ya negara, kalau memang negara menganggap EPI itu meresahkan, selalu terlibat pidana ataupun apapun silahkan ya. Tapi sebagai negara hukum dibuktikan di pengadilan ya, bukan dengan prasangka yang belum tentu jelas ya kejahatannya di mana. Kok enggak sama parpol misalnya? Kalau misalnya banyak anggota parpol politik yang korupsi, sehingga saya bubarkan partainya. Kan tidak ya. Padahal sudah jelas kejahatan ataupun perilakunya. Tapi kalau menyentuh aspek-aspek tadi ya, rakyat yang mungkin ormas yang tidak punya akses ke kekuasaan dan kebetulan kritis selalu berbeda pendapat, belum terbukti pun mungkin karena belum terbukti ya. Karena yang divonis ke Pak Habib Rizik itu adalah kasus bukan pidana tapi kerumunan, itu kan administrasi, itu pelanggaran biasa itu, makanya bahkan sudah cukup dengan denda, sudah bayar denda itu kan. Kalau memang Habib Rizik yang korupsi misalnya, membunuh, mencuri, merampok, itu pidana. Termasuk pendukungnya. Kalau memang kalau teroris misalkan harus jelas di mana dia melakukan terorismenya. Nah, hanya berbeda pendapat aja kan dengan penguasa. Cuma itu. Padahal kalau berbeda pendapat itu hak ya, bukan kejahatan. Harusnya kan negara itu melindungi ya segenap bangsa Indonesia. Jadi bukan hanya negara ini bukan hanya kalau sudah selesai proses politik ya, negara itu harus memiliki moralitas, yaitu tidak melihat ini pendukung ya, ini bukan pendukung. Tapi untuk semua pemimpin bukan hanya pemimpin untuk pendukungnya.
supaya membuat kebijakan yang adil. Idealnya seperti itu. Ya, tapi kan faktanya kadang-kadang ya kalau terlalu dominan politik tanpa adanya moralitas atau etika politik, sehingga ya jangan harapan kalau ada keadilan ya, atau justice. Ya. Itu ya kurang lebih teman-teman semua. Saya harapkan ya dengan adanya wacana-wacana seperti ini ya, saya hanya membuka pikiran Anda ya, karena memang saya inginkan kejujuran ya, apapun baik buruknya keadaan negara termasuk diri kita pun ya harus jujur gitu kan. Ini dalam rangka mungkin pendidikan politik ya. Bukan berarti saya ini memprovokasi Anda tanpa dasar, tapi saya ingin kejujuran karena bangsa yang besar itu karena dengan bangsa yang jujur gitu ya. Mungkin kalau kita lihat Amerika, Korea ya, Jepang secara nilai dasar mungkin jauh lebih bagus kita ya. Kita punya agama, kita punya Pancasila. Tapi mungkin nilai yang satu tidak lahir di kita yaitu nilai kejujuran ya. Nilai moral dan etika. Sudah banyak politisi di kita ya. Bagus karir politiknya ya. Ahli hukum juga banyak ya. Tapi mungkin bukan hanya kebutuhan politik dan kebutuhan hukum saja, tapi ini juga penting ya, kebutuhan moralitas, kebutuhan nilai etis gitu. Sehingga akan berdampak pada kemajuan gitu kan. Oke. Itulah akhir dari cerita kuliah kita ya. Untuk materi bab 7 ya, Anda sudah cukup bagus walaupun memang terlalu banyak materi teori sebenarnya gitu kan. Porsi penjelasannya, tapi itu nggak apa-apa. Yang penting ada integrasi ya tentang bagaimana pengembangan ilmu Anda pun sebenarnya bukan berarti bebas nilai ya ilmu itu. Bukan hanya kehidupan politik yang harus dibatasi oleh moralitas, tapi pengembangan iptek pun harus senantiasa dengan moralitas. Nah, banyak saya kira ya, kalau misalnya Anda di dalam bidang keuangan apalagi kan gitu ya, banyak celah-celah untuk Anda mempermasalah atau untuk mencelah-celah untuk korup ataupun untuk mencurangi ilmu-ilmu Anda dalam konteks akuntansi, pembukuan dan sebagainya. Tapi dalam konteks bernegara ya, ilmu itu harus dibatasi ya, atau harus diimbangi oleh nilai-nilai bangsanya. Kalaupun memang Pancasila belum bisa menjadikan ilmu sebagai pengembangan secara nyata seperti halnya ideologi lain ya, karena bangsa lain itu kan melahirkan sebuah teknologi ya, sebuah ilmu dari orang-orang barat liberalisme ya. Revolusi industri sampai kapitalisme. Paling tidak mungkin kita masih jauh menjadi ideologi yang bisa menciptakan sesuatu. Tapi masih bisa menjadi jembatan moral ya untuk kita semua. Oke, sekian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada hal yang Terima kasih Pak. Oke, sama-sama ya. Di Asum ya. Terima kasih Pak.